kecamatan juga. Kecamatan ada Pak? Ada. Ada yang mewakili. RT RW. Sama dari Bapak dari BPN. Hubungan dalam perkara yang dimulai eksekusi di Pengadilan Negeri Pekanbaru antara Pak Eliana ya, Ibu Eliana sebagai pemohon dan Pak Edward sebagai pemohon. Kami dari pengadilan mengundang Bapak untuk menunjukkan batasnya di sini, lokasi tanahnya untuk sekalian pemisahan setempat. Nah, kami di sini hanya mau mengumpulkan data aja Pak. Nanti Bapak udah tunjukkan tanahnya, kami minta datanya, bisa fotokopi. Begitu juga dari termohon Pak, Bapak tunjukkan yang Bapak sebagai tanah Bapak, surat-suratnya nanti kami minta fotokopinya. Itu aja Pak. Ada yang kami sampaikan sebelumnya, terima kasih atas kesibukan dan saat di sini. Ada yang ingin kami sampaikan dalam sebelum dilakukan pemeriksaan ini. Kami ingin supaya kuasa dari pemohon eksekusi menunjukkan kuasa terbaru dan surat keterangan waris, karena kita sudah mengetahui pemohon eksekusi sudah meninggal dunia, supaya di kemudian hari tidak ada cacat dalam agenda ini. Dan kami mohon Itu aja. Baik dari Ibu dari kuasa pelawan ya, Pak Budi ya. Baik, kami punya kepentingan ya. Baik dari kuasa pemohon juga tadi sudah Pak. Sesuai dengan surat yang ada, yang disebut bukan yang pada saat ini yang harusnya hadir, ada 5 pihak yang hadir di sini. Yang pertama kepala kantor Badan Pertanahan, kedua camat Pemboyan Damai, ketiga lurah, yang keempat pemohon eksekusi, dan yang kelima termohon eksekusi Bapak Edward, dan tidak ada pihak melawan, tidak ada pihak yang lain. Baik, kami akan tanggapi. Meskipun kami tidak ada di situ, tapi surat ini juga mengacu pada didasarkan pada surat kami juga. Baik aja pemohon daripada pelawan untuk menjawabnya. Untuk surat kuasa dari pemohon, surat keterangan ahli waris. Tadi pemohon sudah memperlihatkan kepada kami surat kuasa yang terbaru. Mungkin pemohon bisa untuk memperlihatkannya juga bisa kepada mereka. Sebenarnya nggak ada kewenangan dari apa? Iya ada. Nggak boleh pakai. Ini apakah hanya satu keterangan ahli waris? Itu nanti gini aja. Kita intinya gini mau menyaksikan lapangannya aja, ya. Jadi kami persilakan dari pemohon menunjukkan kepada Bentar ya. Saya tambahkan begini supaya kita sama-sama bisa memaklumi ya istilahnya acara kita hari ini ya. Kita hari ini tidak ada debat pertemuan ya kan. Satu ya. Apalagi sudah ini kita akan laksanakan pada hari sebatas pemeriksaan setempat. Belum ke ranahnya eksekusi ya kan. Kami juga hari ini sudah yang hadir di sini undangan kami sudah lengkap semua ya. Jadi dengan itu kita bisa laksanakan sekarang supaya mengingat waktu ini kan mau Jumat ya. Nah, saya pikir sudah bisa kita lakukan. Nah, kira-kira mohon bagaimana nanti apa yang bisa ini ditunjukkan dulu batas-batasnya ya. Nanti datanya serahkan ke kami. Kami akan diskusikan dengan BPN. Karena sertifikat ini kan memang produknya BPN gitu loh. Jadi ya, mulai ya sekarang ya. kami persilakan kepada pemohon. Jadi batas kita Pak yang sekarang Ya, itu aja Pak.
Ikut Pak. Berapa orang Pak? Dari Keren. Ya. 4 orang. Tapi yang waktu konsolidasi tak itu Pak. itu konsultasi kan? Itu yang udah kecil Ya, kita melanjutkan apa ya? Semua pekerjaan apa yang ada di akhirnya Pak. Mau dibawa ke surga? Ah, ya mantap loh. Ya, nanti habis ini supaya jadi kedua ya. Global ya. Garis. Kalau ini jalan masyarakat ya? Yang ini sekarang ya? Iya. Padat kecil ya? Ya, ya, oke. Jalan aja langsung. Jalan ya. Oke. Jalan ini ya? Belok lagi ke Oh, sini. berarti yang dari depan tuh gini tadi. Yang patok depan ke sana 50 bis nila gitu ya. Yang tadi itu apa lurus langsung ke sini deh? Enggak. Enggak. Ah, Nah, enggak nanti itu. Pak. Oke. Iya. Konsolidasi mana? Ini di tengah ada. ya, di tengah ya. Jadi kita data semua, Pak. Oke. Sok-sok tadi begini.
jalan berarti Pak ya? Ya jalan yang disumbangkan sama masyarakat. Berarti sampai Ya, Titik lurus dengan titik satu tadi itu bukan dengan mereka yang dituju jurusan yang tadi tuh, jalan itu sampai ke Kasuari. sana ya. Iya. Tapi secara fisiknya udah tutup ya Pak ya. Iya, sementara karena masyarakat tapi sudah masing-masing pengertian lah supaya bisa hidup kan. Iya. Ya. Jadi Geser semeter bertambah semeter biasa kan. Waktu itu kalau kerja pengukuran waktu kami juga udah saya bawa semua. udah panen Pak ya. Silakan sambil panen boleh. Iya, biar jangan terasa capek. Oke Pak, udah. Ke sana mau diambil titiknya. Yang di belakang pihak Pak tadi, Pak Sarnubi. Ngomongan Di sini. Di sini Pak di mana Pak? Yang pinggiran ini pagar sesuai ini. dengan gambar itu. Iya, ini pagar ini. Baru ini ya. Iya, pagar yang pagar ini genteng. Padang ini semua lengkap. Padang ini semua lengkap di tadi ya. Yang tadi Pak John itu di belakang saya, Ibu Bahar yang ini. Jadi Pak Ane dari selatan dengan dari barat dia dikelilingi. Ini dia semua apa dia ini semua itu. Sudah saya sediakan. Nanti kalau mau juga semua sepadan-sepadan di sini orang-orang lama termasuk Pak Barun punya ada. Jadi itu urusan dari depan Pak ya. Iya, lulusan dari depan. 10 meter. Iya. Di sini berarti Pak ya. Batasnya sampai situ aja itu temboknya. Iya. Wah. Oh, bukan Pak apa? Pak Masih sekarang depan tuh. ini dari sini titik sini belum. Heeh. Dari titik ini ke sini untuk menyamakan 25 gitu. Di mana ini Pak ini? Kalau ini udah. Ya, bagus. Iya, betul itu. Kalau nggak kena dua dia. Kalau sedikit untuk lahan. Makanya Kalau diambil dia di mana? Kalau dia memang titik 15, tapi karena ini tanah dari dasar bagaimana kan ada kurangnya itu aja. yang lain ya. Iya. Kita Kita biasa. berdasarkan video kita. Istimewa. Ya. Itu aja. Enggak, di belakangnya 8 ketemu pas tembok. Pas tembok. Tiga deh. Ya, di belakang 8. Kayak Belakang kampak deh 8. modelnya. Cuman dia ada sebelah belakang sini nyorok ke dalam gitu. Kayak kampak ini. Kayak kampak dia. Ini lebih mengecil, di depannya lebih mengecil. Ya, di sini 6,8, di belakang 8, ya kan? Oke. Salam wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Bangsi semua dari pihak BPN,
pemohon juga ada sini, termohon juga ya, semua yang terkait kelurahan dari kecamatan juga ya, RT/RW ya. Jadi hari ini selesai kami istilahnya meninjau lokasi yang akan yang dimohonkan dieksekusi. Nah, sementara kita serahkan ke BPN bagaimana untuk kira-kira dari pendapat dari hasil ini. Pengambilan data lapangan. Data lapangan apakah sudah bisa kita jawab sekarang atau bagaimana gitu kan ininya gitu, apa sudah bisa di ini ya. Jelas, kami gambar dulu Pak. Gambar bola dulu. Kan kita mau ketemu lagi. Depannya. Depannya biar nanti kita mengatur ini bagaimana untuk kedepannya kan itu. Dari sebelumnya bagaimana kalau ini kan itu. Tentunya mungkin data-data tadi bisa dikumpulin ke serahkan ke polisi. Bisa, kita punya Pak. Suratnya, Sore itu. Sertifikatnya dari pemohon. Iya, iya. Ada sertifikat dengan foto dia. Ada di sini. Biar langsung diolah datanya. Jadi gimana kira-kira dari BPN waktunya kalau bisa memang Segeger ya? Oh, masih segeger yang kecil itu. Padahal saya tidak nah, jadi gimana sore ini enggak? Kita usahakan Pak, sore nanti kita kabari. Oh, iya. Kalau memang bisa kita ini ya Pak ya. Ya. nah, terus ketentuannya bagaimana Pak? Supaya kita langsung, supaya jangan satu kali dua kali kita menjelaskan atau bagaimana Pak? Apakah kita bisa hadir di situ Pak? Di BPN untuk Ada Pak. masih lengkap di sini Pak. Terus Ada. Mungkin bisa ya. Tapi Bisa ya. tahu lah Pak ya. Kita nanti coba ini Pak di koordinasi ya. Kita karena kan koordinasi. kita gini Pak, kita harus ada kepastian juga di sini. Jadi kita tidak ada lagi mengundang kan? Langsung ada di sini kan gitu. Karena kami memang waktu kami juga, ya mungkin Bapak juga mungkin supaya selesai juga tugas, kami juga selesai tugas kan gitu Pak. Apa yang harus kita sebutkan? Jadi kira-kira jam berapa? Jam 2 kita komunikasikan. Oke, jam 2 ya. Misalnya ini udah bisa nih gitu ya. Kami usahakan lah secepat kali bisa. Oh, gitu. Jadi kita Tapi ini dengan alat itu sebenarnya lebih cepat. Karena kita tinggal transfer koordinat aja. gitu. Semoga lancar lah nanti ya. Nanti jam 2 memungkinkan kami kabari apakah jam 3 atau jam 4 nanti kita ketemu. di BPN Pak ya. Gimana ya Pak? Nah, di BPN aja lah. Kali itu. Ya. Sekitar jam 3 nanti lah ya. Ya Pak. Ya Pak ya. Ya. Yang Mohon juga Pak. kami minta juga dari kelurahan juga ya untuk menyampaikan Pak boleh, ya, pihak boleh kelurahan, juga. kecamatan sama RT itu kan jadi ya, Kita usahakan nanti sebelum jam 3 udah kita ekspos ke atasan. Nanti jam 3 bisa lah. sementara yang dulu saya akhiri juga dari pihak pemohon dari kuasanya juga. Jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas waktu yang sudah diluangkan untuk pemeriksaan objek sengketa ini yang akan nanti mungkin kita mudah-mudahan bisa selesai hari ini ya. Untuk kesimpulannya bagaimana ya Pak ya, supaya kita bisa mensikapi lebih cepat lagi nanti ke depannya. Jadi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Siap. Oh, kelapa. Oh, iya. Ini Pak ini. Kalau Bapak biar beliau yang langsung yang mimpin. Jadi katanya yang pemohon eksekusi menunjukkan di lapangan ini dari kita lihat programnya. Sambil nunggu Pak Robert buka kamarnya, saya bukan. Waalaikumsalam. Baik, saya buka semua. Pertama-tama terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di mediasi kami.
Ini adalah tidak lanjut dari tadi pagi ya. Tadi pagi dan lapangan. Dan lapangan. Sekarang kita melihat di database BPN seperti apa kondisi di database BPN terhadap data yang tadi pagi kita lihat bersama. Pastinya ada di Arifin Ahmad itu ya. Nanti kita lihat Pak Albert menjelaskan seperti apa kondisi saat ini di database BPN. Hasil peninjauan lapangan yang tadi sudah dilaksanakan oleh petugas kita dan hasil-hasilnya telah digambarkan dalam peta ini. Sebenarnya petugas kita bisa menjelaskan ini langsung untuk lapangan, tapi karena ada dipanggil dari rekan Bil, ini bisa saya jelaskan saya pikir karena ini hanya menjelaskan bidang tanah yang ditunjukkan oleh baik pemohon eksekusi maupun bidang tanah yang ditunjukkan oleh saudara Edward. Edward negara memiliki dua bidang tanah di sekitar tanah yang dieksekusi ini, yang memohonkan eksekusi itu sebagaimana penunjukannya tadi adalah yang ini sudah kami warnai dengan warna yang agak pink ya, dan satu bidang lagi di seberang jalan, ini jalan konsolidasi namanya, ini juga ditunjukkan oleh Edward Mendarak sebagai miliknya. Ya. Ini adalah Jalan Arifin Ahmad dan ini adalah Jalan Sudirman. Selanjutnya kami lanjutkan bahwa bidang tanah yang ini adalah hasil dari land consolidation atau konsolidasi tanah perkotaan yang telah dilaksanakan tahun penerbitan tahun 2002, yaitu sepanjang jalan Arifin Ahmad mulai dari Jalan Arengka sampai dengan Jalan Sudirman. Itu selebar 100 meter dari as jalan ke kiri dan 100 meter ke kanan jalan. Jadi ini adalah produk dari land consolidation dan ini juga land consolidation yang lain yang tidak kita sebutkan di sini, tapi karena sudah banyak berproses ini, ada yang dipecahkan, ada yang digabung. Ini diantaranya yang bisa kita tampilkan dalam kesempatan ini. Kemudian saudara Eliana melalui kuasanya telah juga menunjukkan bidang tanah yang menurutnya adalah bidang tanah kepemilikannya berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor Kampar pada masa itu. Kampar 271 tahun 85. Beliau menunjukkan bahwa disinilah bidang tanahnya, sehingga bila berdasarkan penunjukan saudara Eliana melalui kuasanya, maka bidang tanah ini sungguh-sungguh berada, bidang tanah Edward Menggara ini sungguh-sungguh berada di atas tanah yang ditunjukkan oleh Eliana. Ini hasil
kunjungan lapangan tadi Pak Kakan, karena walaupun selama ini kita banyak diskusi, tetapi secara pasti manakah tanah Eliana yang diduga sebagai miliknya itu kita tidak tahu selama ini. Nah, dengan penunjukan pada pagi tadi, inilah bidang tanah yang ditunjukkan oleh saudara Eliana yang berdasarkan sertifikat tahun 85 suaminya. Maka saya bilang kuasanya tadi bayar, maka kemudian sertifikat kan sudah dia bayar, kita. Saya pikir demikian Pak, kami hanya menegaskan bahwa ini adalah produk konsolidasi pertanahan yang di sini sudah ada penataan sebelumnya. Demikian Pak Kakan. Jadi Bapak sekalian sudah kita lihat semua bahwa tanah yang dibutuhkan posisi dari Eliana itu kalau kita terapkan di sini maka dia akan menimpa dua bidang tanah ini yang tadi yang pink ya, dua ini. Nah, saya jelaskan lagi di sini bahwa sepanjang jalan sini kiri kanannya itu adalah di sini adalah proses penataan yang disebut konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Konsolidasi itu adalah proses penataan pertanahan yang diselenggarakan oleh Pemko Pekanbaru, ya, kami sebagai penyelenggara untuk menata kawasan tersebut dengan membuat beberapa alternatif jalan akses belakang sehingga data tersebut tertata dengan baik. Nah, proses sendiri konsolidasi pada waktu itu semua bidang tanah yang ada di sini sepanjang jalan ini harus terdaftar di daftar peserta konsolidasi, harus terikut di situ dan harus ada database-nya di situ sepanjang jalan ini Pak. Ini dilakukan pada tahun 2002 ya konsolidasi. Nah sekarang kami sebagai penerus yang ada di sini mencoba membuka database konsolidasi dari tanah, mengecek di mana posisi tanah Ibu Eliana ini. Itu ya, datanya ada ya, GS-nya ya. Nah, data GS itu harus terikut dia di situ. Di proses konsolidasi kalau memang dia posisinya ada di situ, harus terdata dia. Karena apa? Sertifikat yang terbit sebelum konsolidasi tanah dan karena konsolidasi maka sertifikat tersebut harus ditarik oleh BBN, dicabut oleh negara, diterbitkan baru lagi sertifikat yang namanya sertifikat penataan, itu hasil penataan yang konsolidasi. Titik fokus kita adalah saat ini melihat data yang ada di BPN itu bahwa berdasarkan database yang ada di konsolidasi tanah itu kami belum menemukan saat ini yang namanya Ibu Eliana itu tercatat di dalam proses konsolidasi. Di GU penerbitan ada situ. Tapi ketika dudukan di sini, dia akan menimpa tanah bidang orang itu, dua bidang ini. Mungkin pada bidang posisi dari sisi kolom database terus pengukuran. Saya rasa ini bahwa penunjukan saudara Eliana adalah ini tadi ya Pak ya, ini dia penunjukannya. Nah, mari kita coba bandingkan dengan berdasarkan data pembentukan sertifikat pada saat itu, apakah sungguh-sungguh di sini apa tidak? Itu kita coba berinstruksi. Proses penelitian sertifikat si Eliana ya. Kita coba. Ini karena produk Kampar, karena data yang ada dikirim dari Kampar kami inilah dia barangnya. Kami coba berinstruksi, coba. Mas. Ukur namanya. Sebuah sertifikat harus lahir dari proses, namanya proses
proses pengukuran, proses panitia, dan proses penerbitan sertifikat. Pada masa sertifikat ini diterbitkan tahun 85 Pak, tahun 85 langsung atas nama Eliana. Waktu itu desanya Simpang 3, nomor 4271. Ya. Inilah hasil ukurannya tahun itu, tahun 84, seperti ini ya Pak. Jadi masih tersimpan. Ya, dari beberapa arsip yang masih aman karena tidak semua arsip-arsip itu dapat aman sampai sekarang, banyak yang telah hilang. Nah, kebetulan barang ini masih tersimpan. Ya, syukurlah Pak. Jadi ini dapat kita gunakan. Menurut data ini, penghukumnya pada saat itu adalah Bapak Musik Damas, petugasnya masih hidup, ya, Pak. Ya. Namun sudah pensiun terakhir dari Dumai. Kemudian surat-surat yang menjadi dasar penerbitannya adalah Akta Jual Beli nomor 23 tahun 84. Penunjuk batasnya juga disebutkan di sini Pak pada saat itu dan ditandatangani oleh masing-masing. Di antaranya utara Haji Sulaiman, timur Ahmad Natar, selatan Anin Rahman, dan sebelah barat adalah Cukula. Kalau kita lihat di sini Anin Rahman yang adalah asal dari tanah saudara Edward bersempadan dengan tanah Eliana. Bersempadan dia. Mari kita lihat di sini dia gambarnya. Di sini Abdullah, di sini Anin Rahman, di sini Sulaiman, dan ini ada Haji Ahmad Natar. Mari kita coba rekonstruksikan ini Pak. Disebutkan di sini bahwa tanah itu adalah ini, ya, dia diukur pada saat itu. Ini adalah Jalan Raya Bangkinang ini. Dia menyebutkan di sini kilometer 9 dan kilometer 9. Nah, kemudian dari kilometer 9 itu dia jaraknya ke arah sini 200 meter. Kemudian mengikuti jalan ke sini sejauh 725 meter. 725 meter. Kemudian dari sini kemari 30 meter. Kemudian dari sini kemari ada 100 meter. Jadi ketemulah dengan bidang tanah itu. Ini adalah bidang tanahnya berdasarkan ini data maksimum yang kita miliki. Tidak ada lagi yang lebih daripada ini. Sekarang mari kita coba plotkan. Bapak-bapak, sebelum ini kami sudah mencoba melaksanakan penelitian lapangan karena ini sangat penting menurut kami, sehingga tanpa sepengetahuan bapak-bapak kami pun melakukan pengumpulan data dengan inisiatif kami sendiri agar ini segera dapat terselesaikan. Yang kami lakukan di lapangan bahwa kilometer 9 itu tidak ditemukan lagi. Bapak-bapak nanti bisa melaksanakan kunjungan ke lapangan. Bapak bisa masuk ke dalam kawasan angkatan udara itu, ya. Setelah lewat pos, pas di tikungan, kira-kira disitulah kilometer 10. Ya, ini kilometer 10, kecilkan. Nah, kemudian kalau kita teruskan kemari, ketemu juga kilometer 11. Ini sudah kami buatkan Pak. Kilometer 11.
Ini kedua patok ini sangat bagus berdirinya, masih bagus. Dan tapi kilometer 9 tidak ditemukan lagi. Tapi karena dia tadi disebutkan bahwa jalan masuknya ini 200 meter dari kilometer 9, maka ini kan kilometer 9 dengan kilometer 10 kan 1 kilo itu, maka kita mundur saja dari kilometer 10 ini ke sini sejauh 800 meter. 800 meter Pak ya. Nah, sampai di situ ini ada angka jarak Pak ya. Ini 108, ini 1008. Dari titik yang tadi sampai ke sini 1008. Nah, ya. Kalau ini sudah 1002, Pak, sudah 1002. Nah, kira-kira dulu disinilah posisi dari kilometer 9 itu. Sebagai membuktikannya, ini kita bisa lihat bahwa ini ada tikungan, Pak. Ini ada tikungan. Nah, tikungan itu kalau kita lihat sekarang, ini dia. Ini tikungan ini. Sini. Ya. Ini tikungan ini ke sini. Nah, kita sama-sama memprediksi Pak, kita sama-sama membaca data ini, sebagaimana saya membaca, Bapak juga membaca, saya kira-kira menginterpretasikan data itu seperti ini Pak. Di sini ada kilometer 9, kemudian di sini disebutkan Jalan Teratak Bulu. Ini ada Jalan Teratak Bulu. Jadi kalau saya perkirakan inilah Jalan Teratak Bulu pada saat itu. Berarti yang ke arah Uil ya, yang ke arah Uil. Oke. Jadi ini sudah benar tadi 1 km Pak. Kita tarik aja lah dari sini 800 meter sesuai dengan ini 800 meter aja. 200 dari sini boleh lah. Tariklah 200 meter dari sini. Oke, kan. Nah, kata dia 200 meter dari kilometer 9 ketemu jalan. Inilah jalan itu Pak. Ini jalan. Kita perkirakan berarti inilah jalan itu. Kemudian setelah itu mereka mengukur pada saat itu dari pinggir jalan itu sampai ke dalam mengikuti jalan ini sejauh 725 meter mengikuti jalan ini. Ya, ini mungkin ada selisih sedikit Pak ya, karena tidak ketemu secara persis, tapi penyimpangan menurut kami kecil lah. Ya, dan sudah ketemu dengan jalan. Dan ini disampaikan di sini agak miring jalannya. Kebetulan di sana pun miring. Hanya saja jalan saat ini yang ada sampai di sini saja. Sampai di sini aja. Kesini tidak ditemukan lagi jalan, sudah perumahan. Kita tidak tahu pada saat itu mungkin saja jalannya sampai di sini mereka rintis lagi Pak, atau mungkin sudah ada dulu di sini jalan-jalan setapak, namun saat ini telah berubah kondisinya karena ini tahun 84. Baik Pak, dari situ ke arah kiri dia 30 meter. Ke arah kiri, kalau di kami pengukuran ini kira-kira jalurnya 270 lah ini, ke arah barat 270, 275, 270 lah ya. 30 meter. Nah, itulah 30 meter itu ya. Kemudian hampir sejajar dengan garis yang pertama ini, ditariklah ke atas
jaraknya hampir sejajar ini Pak, sejajar, relatif sejajar dengan jarak 100 meter. Relatif sejajar ada membuka ke kiri dia, ada membuka ke kiri sedikit. Relatif sejajar 100 meter. Nah, sehingga bidang tanahnya berada sebagai di ujung inilah bidang tanah. Menurut data ini Pak, data ini yang kita lihat ya. Selanjutnya data itu disebutkan ada jarak 105 lurusnya. Nah, itu data angka ini 105. Oh iya. Tadi iya Pak, jadi berdasarkan data yang ada di sini, ini berdasarkan data yang ada di sini Pak, kami sampaikan sekali lagi Pak ya, kira-kira bidang tanah itu berada di utaranya, Jalan Arifin Ahmad. Sedangkan bidang tanah yang tadi yang ditunjukkan itu adalah di sini. Saya pikir kita bisa menyimpulkan apa yang ditunjukkan berdasarkan data ini. Terdapat penyimpangan kedua-duanya yang ditunjukkan dari pagi dibandingkan dengan data ini. Mungkin saja terjadi kesalahan dalam pengukuran itu mungkin saja misalnya arahnya. Tapi kalau kita lihat Pak ya, menggunakan jarak ini 725 dan ini 100, maka dia kecenderungannya berada di sebelah utara dari jalan ini. Kita mungkin coba diputar dulu.
Tapi kalau kita gunakan seperti ini sudah menyalahi pula. Harusnya ini berada di jalan ini, harusnya di jalan ini. Ya. Atau beberapa alternatif kita coba-coba karena kondisinya di sini sudah berubah semuanya. Dengan adanya konsolidasi semuanya telah berubah semuanya. Jadi ya rekan-rekan seperti ini yang dapat kita buat sehingga kita tidak bisa memastikan posisi pastinya, kita tidak bisa memastikan karena tidak ada lagi titik yang pasti. Saya pikir demikian dulu pandangan kami. Jadi Bapak dan semua, bagaimana kami merekonstruksi dari sertifikat Eliana tahun 84 berdasarkan data yang ada, kami coba kalau mengenai ukuran ini sudah fix dengan komputer, ukurannya meter-meternya dan nama itu atau komputer yang baru bicara di situ. Di situ kan dia posisinya, dia perkiraan kan karena ini sedikit lama. Jadi untuk menjawab yang pertama tadi pagi, apakah dia di situ posisi tanah itu atau tidak di situ? Data yang ada. Itu saja datanya. Jawaban ini. Nah, sebenarnya gampang saja ini. Intinya bahwa tanah ini tidak dipelihara dan dijaga, dikuasai. Itu kewajiban. Ada tertulis di sertifikat belakang. Pemegang hak wajib menjaga, memelihara bidang-bidang tanah dan batasnya. Itu saja. Kenapa ini? Kan bukan tanggung jawab BPN lagi menjaga tanah yang sudah diberikan hak. Pemegang hak yang wajib menjaganya. Kewajiban kami ketika merekonstruksi ini produk dari Kampar, kami mencoba. Begitu juga ini masih produk lama yang belum memakai koordinat. Kalau sekarang teknologinya gampang Pak. Di sana pesan koordinat, udah cepat kita rekonstruksi, jalan sendiri deh Pak, gerak. Situ dia. Cuman ya, nah sekarang dulu ini tahun 84 belum ada teknologi itu. Dia memakai masih titik ikatan-ikatan, memakai kilometer tadi, kilometer 9, ukur berapa meter di kiri, ketemu jalan, tarik lagi berapa meter ke atas. Arahnya pun kita pada waktu itu tidak ke kiri kanannya berapa meter, apakah lurus, apakah belok berapa derajat, kemana ikatan-ikatan semua. Dan ini alami semua yang pakai ikatan-ikatan alami. Ketika saat ini rekonstruksi di lapangan sudah berubah semua kok. Nah yang bisa kita lakukan tadi seperti inilah Pak. Sudah tekan, nah situlah dia. Dan tadi sudah terjawab bahwa yang paling tadi ditunjuk di sini ternyata berdasarkan sendiri. Kalau memang dia ada di sini, yang tadi Pak, yang di sini di lokasi konsolidasi harusnya ada di sini di dalam proses konsolidasi ada database namanya peserta konsolidasi itu DSK-kan. Nah ini tidak ada di nama itu. Jadi itu Pak jawaban kami sementara. Ada yang masukan dari Bapak Ibu sekalian? Banyak. Dari pengadilan, dari mana? Ada? Pengadilan? Cukup ya? Jadi jelas ini apa adanya kami sampaikan Pak dengan teknologi yang ada. Itu kondisinya saat ini. Ya. Dari yang lain, Bapak, masukan apa? Mau disampaikan? Iya, cuman ini masalahnya pihak dari tergugat sendiri juga mengakui meletakkan tanah di yang ini Pak, yang di warna pink ini. Ini dengan yang di bawah itu Pak. Dan dia juga tadi kan sertifikatnya di situ juga bukan yang seperti Bapak bilang yang sebelah utaranya dari Jalan Arifin Ahmad itu. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu kan gitu? Apalagi dengan produk Kampar gitu. Yang ini saya karena sepakat nih. Penggugat tergugat menyatakan di situ yang objeknya bukan yang berdasarkan di atas. Ya maksudnya tapi dikuasai nggak tanya yang oleh selama ini? Di sini.
kan yang sekarang kan sudah konsolidasi Pak. Coba data konsolidasi Pak. Peta konsolidasi kita sih Pak ya. Data yang udah Ada di sini. taking out ya. Taking out. Kayak gini deh posisinya. Ini ya. 4A, 4B, 2. 4A dan 4B. 4 aja Pak. 4 dan 4 Pada awal 4 Nah ini ada datanya Pak orang ini. Masuk di konsolidasi. Yang kedua tuh ya. Ya, ini udah taking out dari Data dia. sudah pendataan. Hasil pendataan 2002. Ini lo minta. Ya pengadilan itu ya betul. Baik agama ya. Agama. Nah, itu Pak kondisinya Pak. Kami menyajikan apa adanya. itu aja Pak. Menurut data ya. Nah, itu saya kira Pak. Keluar dari terus kan masuk konsolidasi. Ada namanya di situ. Iya, jadi gini Pak, berdasarkan yang Bapak gambarkan ini pertanyaan coba ya. Ini kan ya yang warna pink ini kan ini punya daripada termohon ini Pak ya. Sementara dengan sertifikat yang diperolehnya dari Anim Rahman juga berada posisinya di bawah itu, berarti ya di belah selatan itu ya. Iya ya. Kenapa bilang malah sih di sebelah utara seberang jalan itu pun ada posisi tanahnya itu. Antara yang pink tadi dengan yang kuning tadi. Ya, yang dari semula Pak. Silakan. Nah, ya yang itu. Nah, kenapa di sana? Sementara pemohon dan termohon juga sepakat memang di situ tanahnya. Ya, pertama yang tadi berdasarkan rekonstruksi data Penerbitan sertifikat ini ya. rekonstruksi di sini dari posisinya tadi. Ini data kita itu dari kan kilometer 9 Mungkin bisa sampaikan Pak bahwa kami tidak beropini Pak. Kami tidak beropini, kami hanya menerapkan data. Bukan kami yang menyebutkan bahwa tanah Bu Eliana itu di situ, tapi data ini yang kita coba terapkan. Kita tidak beropini bahwa tanah Bu Eliana itu di sana, gitu. Namun kita mencoba menerapkan data yang ada pada GU yang merupakan
data waktu pengukuran penerbitan sertifikat tersebut. Demikian Pak. Kan seperti itu tadi yang diujuk itu Pak, masa data ini. Jadi waktu penerbitan sertifikat Pak, memang pengukurannya memang di lokasi itu Pak, di sana gitu. Seperti yang mungkin yang Bapak bisa melihat data yang penerbitan yang Eliana. Iya, tahun 84. Ini tadi itu tadi kan kilometer 9, ada berapa kilometer, tarik berapa meter, kiri lagi berapa meter lagi, ikutkan semua itu. Jadi inilah kita Pak. Ini data yang ada dari Kampak. Data ini kita pakai coba. Di situ lagi posisinya. Di posisi ini Pak, ini kan animakan jelas di sini. Nah, satu lagi ini. Natar jelas di sini. Iya. Jadi kalau buka posisi kan di atas itu udah nggak sesuai lagi dengan ini. Berarti maksudnya mau posisi dari sembarangan Iya, dan semula kan pengukur memang di sini lokasi tanahnya waktu penerbitan sertifikat ini. Nah, gitu. Jadi kami ya karena kesalahan juga ini jangan pula kami yang dirugikan. Ini kan sah nih Pak penerbitan sertifikat ini. Kami pegang yang ini gitu. Karena waktu itu di sana dulu, baru ke sini. Iya. Menurut sempadan memang seperti itu. Kami kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami tidak beropini, namun kita mencoba menerapkan daripada data yang ada di situ. Oke, ada lagi sampaikan. Recap. Jadi itu Pak hasil rekonstruksi yang ada di sini. Itu adalah posisinya. Jadi tidak ada rekayasa, apa yang ada di bicara itu semua. Saya rasa cukup Pak. Gimana Pak Marina? Cukup? Ya, jelas. Jelas. Itu penyampaian dari kami mengenai data tadi. Kami coba menulis ke kiri kanan tetap. Dan kalau sudah jelas, saya rasa tutup temuan ini ya jelas Pak ya gambarannya. Terima kasih Bapak Waris Kalirannya. Ya, tolong absennya di sini biar kita datang ini. Tutup kan? Pengadilan ya, cukup Pak. Cukup. Terima kasih. Saya hadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.